hatred. We're in the Great War now. Di jantung Republik Islam Iran, di antara kubah masjid dan bayang revolusi, tersembunyi sebuah komunitas yang jarang disorot mereka. Bukan pendatang baru, mereka telah ada di sana sejak ribuan tahun yang lalu. Yahudi Isfahan, salah satu komunitas Yahudi tertua di dunia, masih hidup, masih menjalankan tradisi mereka di tengah negeri yang dikenal sebagai musuh Israel. Tapi ada yang lebih mencengangkan nama kota ini. Isfahan muncul dalam nubuat-nubuat akhir zaman, terutama dalam hadis tentang Dajjal yang disebut akan diikuti oleh 70.000 Yahudi. Berjubah panjang dari Isfahan, pertanyaannya. Mengapa Isfahan? Apa yang disembunyikan sejarah? Dan siapa sebenarnya komunitas Yahudi ini yang tetap bertahan di negeri para mullah? Misteri itu belum selesai, tapi jejaknya mengarah pada satu simpul. Fitnah terbesar menjelang kiamat telah lama bersarang. Di tempat yang tak kita sangka, potongan gambar Isfahan, kota misterius di tengah nubuat kubah kuno. Isfahan tampak megah, berkubah biru kehijauan khas arsitektur Safawi motif geometris Islam. Kuno menghiasi permukaan latar langit senja atau menjelang malam, dengan bayangan cahaya keemasan kamera mengarah perlahan dari bawah ke atas, menciptakan aura megah dan sakral sinagog. Tersembunyi bangunan sederhana, berpintu kayu tua, nyaris tak dikenali sebagai rumah ibadah, terletak di gang sempit, diapit rumah-rumah batu berusia ratusan tahun. Ada simbol menorah kecil atau tulisan Ibrani samar di sisi dinding. Suasana remang-remang, cahaya masuk. Hanya dari jendela sempit dikelilingi pohon kering atau tembok tua berlumut. Pemukiman Yahudi kuno, lorong-lorong sempit dengan batu bata tanah. Lihat khas Persia, pintu-pintu kayu rendah dengan ornamen khas timur. Tengah sesekali tampak sosok tua dengan peci Yahudi atau pakaian tradisional. Suasana tenang, agak sunyi, menciptakan kesan tersembunyi. Tapi nyata anak-anak kecil tampak bermain, membawa nuansa damai dalam ketegangan sejarah. Yahudi sudah tinggal di Persia sejak zaman Raja Koresh, Cyrus the Great. Ia dikenal sebagai pemimpin agung yang menaklukkan Babilonia dan membebaskan bangsa Yahudi dari perbudakan. Sebagian dari mereka memilih kembali ke Yerusalem. Namun banyak yang menetap di Persia. Dari sinilah komunitas Yahudi di tanah Iran mulai berkembang. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Persia selama ribuan tahun, membangun sinagog, tradisi, dan warisan yang masih bertahan hingga hari ini hingga kini. Iran menjadi salah satu negara dengan komunitas Yahudi tertua di dunia Islam. Di balik konflik modern, tersimpan jejak panjang toleransi dan perlindungan sejarah. Koresh bahkan dipuji dalam kitab Yahudi sebagai orang yang diurapi Tuhan. Dalam kitab Yesaya 45:1, ia disebut sebagai sosok yang dipilih Tuhan untuk membuka jalan bagi bangsa Yahudi. Meski bukan bagian dari Bani Israel, ia dihormati sebagai penyelamat Koresh, memperbolehkan mereka kembali ke Yerusalem dan membangun kembali bait suci bagi Yahudi. Koresh adalah simbol pemimpin non-Yahudi yang mendapat ilham ilahi. Hubungan antara Yahudi dan Persia pun dimulai bukan dari permusuhan, tapi dari penghormatan dan rasa terima kasih, sebuah awal yang damai. Sebelum sejarah berubah arah di abad-abad berikutnya, Isfahan menjadi pusat komunitas Yahudi sejak ribuan tahun lalu. Sejak masa kekuasaan Koresh Agung, kota ini menjadi tempat berlindung bagi bangsa Yahudi yang dibebaskan dari Babilonia. Bukan hanya sekadar tempat tinggal, Isfahan menjadi salah satu pusat kebudayaan Yahudi di wilayah Persia selama masa kekaisaran Achaemenid, Sassanid, hingga kekhalifahan Islam. Komunitas Yahudi tetap bertahan di sana. Mereka membangun sinagog-sinagog tersembunyi, sekolah-sekolah tradisional, dan menjalankan kehidupan mereka di balik tembok kota tua selama berabad-abad. Mereka hidup berdampingan dengan Muslim Persia dalam sistem zimmi. Diberi perlindungan namun terbatas haknya di masa dinasti Safawi yang menganut Syiah secara resmi. Kehidupan Yahudi mengalami pasang surut. Kadang aman, kadang tertekan.
Namun Isfahan tetap menjadi rumah bagi mereka. Generasi demi generasi bertahan, menjaga identitas dalam diam, menyimpan tradisi dalam bayang-bayang sejarah hingga kini. Masih ada ribuan Yahudi yang tinggal di Isfahan, dan kota-kota lain di Iran mereka berbicara dalam bahasa Persia, namun tetap menjaga ritual dan hukum adat leluhur mereka bukan warga Israel, dan tidak mengakui Zionisme mereka bukan penjajah, tapi bagian dari sejarah panjang Iran itu sendiri. Isfahan menjadi bukti bahwa sejarah tidak selalu hitam putih di kota ini. Yahudi dan Islam pernah hidup berdampingan. Bahkan ketika dunia luar terbakar oleh konflik, tapi kini, nama Isfahan muncul lagi. Dalam nubuat-nubuat akhir zaman disebut sebagai tempat asal pasukan Dajjal. Bersama 70.000 Yahudi bersenjata sebuah kota yang dulu dikenal sebagai tempat damai. Kini menjadi simbol pertanyaan besar. Apakah ada makna tersembunyi di balik semua ini? Atau apakah sejarah sedang bersiap menyingkap lapisan terdalamnya? Isfahan, kota tua yang menjadi saksi diam sejarah dunia, dan mungkin akan kembali menjadi panggung akhir zaman. Hingga kini Iran, terutama kota Isfahan dan Tehran, memiliki komunitas Yahudi terbesar di Timur Tengah setelah Israel. Jumlah mereka diperkirakan mencapai beberapa ribu orang. Meskipun tidak sebesar masa lalu, mereka adalah keturunan bangsa Yahudi yang telah hidup di tanah Persia selama lebih dari 2.500 tahun. Mereka bukan pendatang baru, tapi bagian dari lapisan sejarah Iran itu sendiri. Meski hidup di tengah Republik Islam, mereka mendapat pengakuan resmi sebagai minoritas agama konstitusi Iran, bahkan memberikan mereka kursi khusus di parlemen. Mereka bebas menjalankan ibadah, merayakan hari raya keagamaan, dan memiliki sekolah Yahudi sendiri. Namun kehidupan mereka tidak sepenuhnya bebas dari tekanan. Karena konflik Iran-Israel yang makin memanas, mereka berada dalam posisi sensitif. Mereka tidak boleh menunjukkan simpati terhadap Zionisme dan harus menegaskan bahwa mereka Yahudi, bukan pendukung Israel. Meski begitu, banyak dari mereka tetap memilih bertahan karena Iran bukan hanya negara tempat tinggal, tetapi tanah leluhur, tempat mereka lahir dan tumbuh. Keberadaan komunitas Yahudi di Isfahan dan Tehran adalah paradoks nyata. Di satu sisi, mereka dilindungi sebagai warga negara. Di sisi lain, mereka juga hidup dalam bayang-bayang konflik geopolitik yang melibatkan tanah suci. Mereka adalah cermin dilema identitas. Antara iman dan tanah air, antara sejarah dan kenyataan politik, dan di tengah semua itu, muncul kembali satu pertanyaan besar. Mengapa nubuat-nubuat akhir zaman menyebut Yahudi Isfahan? Adakah sesuatu yang belum kita pahami dari hubungan panjang Yahudi dan Iran ini? Hadis Nabi Muhammad menyebutkan, Dajjal akan keluar dari kota Isfahan, dari daerah Yahudi Isfahan, diikuti oleh 70.000 orang Yahudi yang memakai jubah panjang. Haji Ahmad dan Tirmidzi. Hadis ini menjadi salah satu sumber utama dalam literatur akhir zaman Islam, bukan hanya menyebut Dajjal secara langsung, tapi juga lokasi spesifik kemunculannya. Isfahan bukan sembarang tempat, melainkan daerah Yahudi Isfahan. Dan bukan sekadar jumlah pengikut, tapi dengan detail yang mengerikan. 70.000 orang Yahudi, mereka mengenakan thawil as-sijan, jubah-jubah panjang khas, seolah menunjukkan formasi militer atau spiritual yang siap menyambut sang penyesat besar. Bagi banyak ulama dan peneliti, hadis ini menimbulkan pertanyaan serius: mengapa Isfahan? Mengapa Yahudi? Dan mengapa jumlah yang begitu besar dengan deskripsi pakaian yang jelas? Apakah ini hanya simbolik atau benar-benar menunjuk pada satu skenario nyata yang akan terjadi? Hari ini, kita melihat Isfahan masih menjadi kota yang tenang, tempat warisan Persia dan Islam bertemu, tapi nubuat ini terus hidup dalam ingatan kolektif. Dan mungkin dunia belum siap untuk menyaksikan bagaimana kebenaran hadis ini akan terbuka di hadapan mata manusia. Kenapa Dajjal disebut keluar dari Isfahan, kota di Iran, dan bukan dari Israel? Tanah yang hari ini dikenal sebagai negeri Yahudi modern? Inilah pertanyaan penting yang sering menggelitik banyak orang. Dan jawabannya, jika kita gali dalam sejarah dan hadis, ternyata sangat bernilai. Hadis Syahih menyebut lokasi secara spesifik. Isfahan. Rasulullah bersabda,
Dajjal akan keluar dari kota Isfahan, dari daerah Yahudi Isfahan, diikuti oleh 70.000 orang Yahudi yang memakai jubah panjang. Haji Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dinilai hasan oleh banyak ulama. Nabi tidak menyebut Israel, bukan Yerusalem, bukan pula Palestina. Beliau menyebut Isfahan. Dan dalam nubuat kenabian, itu bukan kebetulan. Itu petunjuk dengan hikmah yang dalam. Isfahan adalah pusat Yahudi kuno yang masih eksis jauh sebelum Israel modern berdiri pada 1948. Bangsa Yahudi sudah hidup di Persia sejak abad ke-6 sebelum Masehi, setelah Raja Koresh Agung dari Persia membebaskan mereka dari tawanan Babilonia. Mereka menetap di banyak kota Persia, salah satunya Isfahan. Bahkan hingga hari ini, Iran, khususnya Isfahan dan Teheran, adalah rumah bagi komunitas Yahudi terbesar di Timur Tengah setelah Israel. Yahudi di Isfahan adalah Yahudi lama, bukan Yahudi politik Zionis. Ini menjadi isyarat bahwa pengikut Dajjal berasal dari akar-akar sejarah yang dalam. Fitnah Dajjal bukan hanya dari Israel sebagai negara, tapi dari sistem dan pewaris ajaran lama yang menyimpang. Dajjal muncul bukan dari tempat yang paling jelas. Fitnah Dajjal adalah tipu daya besar. Jika ia muncul dari Israel, dunia mungkin langsung waspada. Tapi justru karena ia muncul dari tempat yang tak diduga, seperti Isfahan, maka fitnahnya bekerja dalam senyap. Isfahan adalah kota kuno, penuh sejarah, tidak mencolok secara politik, namun menyimpan simbolisme yang kuat. Iran sebagai negara Syiah memberi lapisan makna tambahan ulama berbeda pendapat, tapi sebagian mengaitkan penyimpangan akidah Syiah ekstrim dengan kondisi akhir zaman. Fitnah Dajjal bisa jadi muncul dari tempat di mana agama, politik, dan sejarah bergabung jadi satu, tapi tidak lagi murni dalam tauhid. Ini bukan vonis mutlak pada semua Syiah, tapi peringatan terhadap semua bentuk penyimpangan yang bisa menjadi jalan masuk fitnah besar. Israel adalah akhir dari perjalanan Dajjal. Bukan awalnya Dajjal akan muncul dari timur, bergerak ke seluruh dunia, dan pada akhirnya menuju Palestina, Yerusalem. Di sanalah ia akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Isfahan menjadi titik mula, Yerusalem menjadi titik akhir. Inilah simbol pergerakan fitnah. Dari akar sejarah menuju puncak konfrontasi. Nabi tidak memberi kita peta biasa, tapi peta spiritual. Agar kita memahami bahwa musuh sejati seringkali bersembunyi di tempat yang tak terlihat. Kenapa Dajjal muncul dari Isfahan, bukan Israel? Karena itulah fitnah. Ia datang dari tempat yang tidak disangka. Ia menyusup dari balik sejarah panjang Yahudi kuno. Ia menyamar dalam wajah damai, tapi menanam benih kehancuran. Dan umat Islam dituntut untuk tidak hanya melihat musuh yang tampak, tapi menyingkap musuh yang tersembunyi di balik sistem, di balik ideologi, di balik sejarah. Hadis tentang Dajjal dan Yahudi Isfahan, Rasulullah bersabda, Dajjal akan keluar dari daerah Yahudi Isfahan, diikuti oleh 70.000 orang Yahudi yang memakai jubah panjang. Asher Ahmad, Tirmidzi, dinilai hasan. Hadis ini menyebut lokasi dengan sangat spesifik, yaitu Isfahan, bukan Yerusalem atau Israel. Ini menunjukkan bahwa kemunculan fitnah besar Dajjal berasal dari wilayah yang tidak terduga oleh banyak orang, tapi punya sejarah dan makna yang dalam. Isfahan dan jejak Yahudi kuno. Isfahan sudah menjadi rumah bagi komunitas Yahudi sejak ribuan tahun yang lalu. Raja Koresh dari Persia membebaskan bangsa Yahudi dari Babilonia, dan sejak itu mereka tinggal di wilayah Persia termasuk Isfahan. Hingga hari ini, Iran memiliki komunitas Yahudi terbesar di Timur Tengah setelah Israel. Mereka bukan Zionis politik modern, melainkan bagian dari Yahudi lama, yang justru disebut akan mengikuti Dajjal. Ini bisa jadi petunjuk bahwa proyek akhir zaman tidak hanya dilakukan oleh negara Israel, tapi bisa berasal dari komunitas tersembunyi. Isfahan dan pusat aktivitas strategis. Isfahan bukan kota sembarangan. Di sanalah reaktor nuklir Iran berada. Kota ini juga menjadi pusat teknologi, militer, dan industri strategis. Aksesnya terbatas. Banyak yang meyakini bahwa sebagian elit dalam negeri Iran punya hubungan gelap dengan jaringan global, meskipun di permukaan terlihat menentang Zionisme.
Maka tidak aneh jika Isfahan menjadi pintu belakang sistem Dajjal, bukan dalam bentuk pasukan terang-terangan, tapi dalam bentuk sistem yang dibangun pelan-pelan. Dajjal dan sistem global Dajjal tidak bergerak sendiri. Ia didukung oleh sistem, keuangan dunia, propaganda media, budaya global, dan teknologi. Sistem ini dibangun bertahap dan dikendalikan oleh elit tersembunyi, simbol Yahudi, Freemason, Illuminati. Bisa jadi sebagian dari sistem itu berjalan dari lokasi yang tidak mencurigakan secara terang-terangan, termasuk dari kota kuno seperti Isfahan. Apakah Yahudi Isfahan terlibat langsung? Tidak semua Yahudi di Isfahan adalah pendukung Dajjal. Namun hadis menyebut dengan jelas, 70.000 orang dari kalangan Yahudi Isfahan akan menjadi pengikut setia Dajjal. Ini bukan angka kecil. Mereka tentu bukan rakyat biasa, tapi kelompok khusus yang sudah disiapkan sejak lama, baik secara ideologi, doktrin, maupun jaringan. Proyek rahasia akhir zaman? Dunia kini menyaksikan banyak proyek besar, kecerdasan buatan, sistem mata uang global, sensor digital, hingga pengawasan total. Semua ini mendekati gambaran sistem Dajjal yang mengontrol manusia secara total. Jika sebagian dari proyek itu bergerak lewat jaringan tersembunyi, maka kota seperti Isfahan layak dicurigai sebagai salah satu simpulnya. Isfahan disebut dalam hadis bukan tanpa alasan. Ini bukan soal kebetulan, tapi bagian dari nubuat yang membuka tabir, bahwa kemunculan Dajjal akan terjadi dari tempat yang tidak banyak disorot, tapi sangat kuat dari sisi sejarah, strategi, dan simbolisme. Umat Islam tidak boleh hanya melihat musuh yang terang-terangan. Waspadalah pada yang tersembunyi. Karena fitnah Dajjal bukan hanya frontal, tapi licik dan tersamar. Meski secara politik Iran sangat vokal menentang Zionisme dan negara Israel, mereka tetap memberikan perlindungan resmi kepada komunitas Yahudi yang tinggal di dalam negeri. Konstitusi Republik Islam Iran mengakui Yahudi sebagai salah satu minoritas agama resmi, bersama Kristen dan Zoroaster. Mereka diberikan hak beribadah, memiliki sinagoga, dan bahkan memiliki satu kursi di parlemen, Majlis. Yahudi Iran secara umum membedakan diri dari ideologi Zionisme. Banyak dari mereka menolak keberadaan negara Israel sebagai representasi agama Yahudi. Mereka tetap setia kepada tanah air mereka, yaitu Iran. Pemerintah Iran pun membedakan antara Yahudi sebagai agama dan Zionisme sebagai gerakan politik. Meskipun menentang keras pendudukan Palestina dan tindakan Israel, Iran menegaskan tidak memusuhi Yahudi sebagai kelompok agama. Namun, kehidupan komunitas Yahudi di Iran tidak selalu mudah. Mereka hidup dalam pengawasan ketat dan harus menjauhkan diri dari simbol-simbol atau dukungan terhadap Israel. Dukungan kepada Zionisme dianggap sebagai pengkhianatan politik. Maka, meski penuh kontroversi dan ketegangan ideologis, realitas ini menunjukkan satu hal penting, bahwa tidak semua Yahudi adalah Zionis, dan tidak semua negara yang memusuhi Israel memusuhi agama Yahudi itu sendiri. Yahudi memiliki perwakilan resmi di parlemen Iran. Konstitusi Republik Islam Iran mengakui beberapa minoritas agama, termasuk Yahudi, Kristen, dan Zoroaster. Masing-masing komunitas ini diberi kuota kursi di Majlis Parlemen Iran. Komunitas Yahudi Iran diberi satu kursi tetap di parlemen, yang diisi melalui pemilihan internal di kalangan Yahudi. Ini menjadikan Iran satu-satunya negara mayoritas Muslim di dunia yang memberikan representasi resmi kepada komunitas Yahudi. Melalui perwakilan ini, komunitas Yahudi dapat menyampaikan aspirasi, melindungi hak-hak sipil mereka, dan menjamin kebebasan beribadah serta eksistensi budaya mereka di tengah sistem Islam Syiah yang berkuasa. Meskipun berada dalam posisi minoritas dan pengawasan ketat, keberadaan perwakilan resmi ini menunjukkan bahwa Iran memisahkan antara Yahudi sebagai agama dan Zionisme sebagai gerakan politik yang ditentang keras oleh negara. Di Isfahan, sinagog tetap berdiri, dan tradisi Yahudi dijaga secara terbuka oleh komunitasnya. Meski jumlah mereka kecil, keberadaan fisik dan budaya mereka tetap dilestarikan, bahkan dalam sistem negara yang sangat vokal menentang Israel dan Zionisme. Hal ini menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan di kalangan sebagian pengamat. Bagaimana mungkin sebuah negara yang secara ideologis sangat anti-Zionis tetap memberi ruang dan perlindungan kepada komunitas Yahudi?
bahkan di kota yang secara simbolik dikaitkan dengan nubuatan kemunculan Dajjal? Sebagian menilai bahwa Iran sengaja memisahkan Yahudi sebagai agama dari Zionisme sebagai gerakan politik. Namun ada pula yang menduga bahwa perlindungan terhadap komunitas Yahudi di Isfahan bukan sekadar toleransi, melainkan bagian dari narasi besar yang belum sepenuhnya terbuka. Terutama jika dikaitkan dengan hadis tentang 70.000 Yahudi Isfahan yang akan mengikuti Dajjal di akhir zaman. Dalam perspektif akhir zaman, keberlangsungan komunitas Yahudi di Isfahan bukan hanya fenomena sosial, tapi mungkin bagian dari simbolisme besar yang sedang berjalan secara halus, dan mungkin akan terungkap saat fitnah Dajjal benar-benar dimulai. Apakah Yahudi Isfahan hanyalah warga sipil biasa? Ataukah mereka bagian dari simpul geopolitik dan spiritual akhir zaman yang lebih dalam? Secara resmi, Yahudi di Iran, termasuk di Isfahan, dikenal sebagai komunitas minoritas religius yang diakui negara. Mereka memiliki sinagog, sekolah sendiri, bahkan satu kursi khusus di parlemen. Secara terbuka, mereka menolak Zionisme dan menyatakan loyalitas kepada Iran. Namun, narasi ini tidak menutup kemungkinan adanya dua wajah yang berjalan bersamaan. Berikut beberapa titik yang membuka ruang tafsir lebih dalam. Jejak historis dan perlindungan khusus. Tak seperti negara-negara Arab lain yang mengecam keras Yahudi secara umum, Iran secara konsisten membedakan Yahudi dan Zionis. Tapi, mengapa komunitas Yahudi paling kuat di Timur Tengah setelah Israel tetap eksis di negara paling anti-Zionis? Apakah ini murni toleransi atau bagian dari kepentingan strategis? Isfahan sebagai kota simbolis Isfahan bukan kota biasa. Selain hadis tentang Dajjal, kota ini dikenal memiliki basis teknologi tinggi, pusat industri militer, bahkan proyek nuklir. Maka muncul dugaan, apakah komunitas Yahudi di kota ini memiliki peran dalam jaringan informasi, koneksi ekonomi, atau bahkan diplomasi tak resmi? Shadow diplomasi dan proyek akhir zaman. Ada teori bahwa di balik permusuhan terbuka antara Iran dan Israel, terdapat jalur-jalur komunikasi rahasia. Entah itu dalam bidang teknologi, perimbangan kekuatan regional, atau bahkan proyek rahasia akhir zaman. Dalam teori ini, komunitas Yahudi lokal bisa berperan sebagai penghubung yang tidak kasat mata. Bukan sebagai agen negara, tapi sebagai simpul dari jaringan global yang lebih tua dan tersembunyi. Hadis Dajjal sebagai petunjuk strategis hadis tentang Dajjal keluar dari Yahudi Isfahan dengan 70.000 pengikut tidak bisa diabaikan sebagai metafora belaka. Sebagian ulama dan pengamat akhir zaman meyakini itu adalah kode spiritual dan geopolitik, bahwa dari kota ini akan muncul kekuatan tersembunyi yang menjadi awal gelombang fitnah besar. Jadi siapa mereka sebenarnya? Mereka bisa saja warga sipil biasa, menjalani hidup damai di negeri Syiah. Tapi sejarah dan nubuat memberi bayangan lain, bahwa di antara mereka bisa jadi ada yang menjadi bagian dari jaring-jaring lama, jaringan Yahudi spiritual politik yang menanti waktu untuk bergerak bersama Dajjal. Benar, beberapa peneliti dan analis akhir zaman, baik dari kalangan Muslim maupun pengamat geopolitik independen, mengaitkan kota Isfahan dengan keberadaan markas bawah tanah rahasia yang diyakini memainkan peran strategis. Tidak hanya dalam konteks militer Iran, tapi juga dalam narasi global tentang fitnah Dajjal dan akhir zaman. Isfahan, kota industri strategis. Isfahan dikenal sebagai salah satu pusat teknologi militer Iran. Di sana terdapat kompleks militer besar dan fasilitas pengembangan rudal, kawasan industri pertahanan dan pusat pengayaan uranium. Situs nuklir Natanz yang berada tak jauh dari Isfahan. Fakta ini saja sudah menjadikan Isfahan sebagai titik kunci dalam peta konflik global. Dugaan fasilitas bawah tanah berdasarkan laporan intelijen barat dan analisis citra satelit, ada indikasi keberadaan. Terowongan bawah tanah luas di sekitar Isfahan diduga digunakan untuk menyimpan rudal, melindungi peralatan militer, dan pusat komando darurat. Fasilitas nuklir tersembunyi yang berada jauh di bawah permukaan tanah. Sulit dijangkau serangan udara. Teori simbolik akhir zaman, sebagian peneliti Islam meyakini bahwa lokasi seperti ini bukan hanya fasilitas militer biasa, tapi bisa menjadi cikal bakal markas sistem Dajjal.
tempat dari mana fitnah besar dikendalikan secara tersembunyi. Hadis tentang Dajjal keluar dari daerah Yahudi Isfahan dipahami sebagai peringatan tentang titik awal munculnya kekuatan tersembunyi yang bekerja dari balik sistem, bukan dari pusat kekuasaan terbuka seperti Yerusalem. Komunitas Yahudi dan keterkaitan simbolik kehadiran komunitas Yahudi kuno di Isfahan yang secara resmi dilindungi oleh pemerintah Iran, tapi hidup sangat tertutup, menambah lapisan misteri. Apakah mereka hanya komunitas religius biasa? Ataukah bagian dari jejaring spiritual dan intelijen yang diam-diam berperan dalam agenda besar akhir zaman? Isfahan, dalam pandangan ini, bukan hanya kota industri, tapi sebuah simbol, sebuah simpul kekuatan tersembunyi. Tempat yang tampak tenang di permukaan, tapi menyimpan getaran besar dari nubuat yang belum terjadi. Hadis Nabi menyebut secara eksplisit bahwa Dajjal akan keluar dari daerah Yahudi di Isfahan, bukan dari Israel, bukan dari kota Zionis, tapi dari sebuah kota tua di Iran. Tempat yang selama ini jauh dari sorotan umat Islam, 70.000 Yahudi berjubah panjang akan mengikutinya. Angka yang besar, simbol yang kuat. Komunitas Yahudi Isfahan bukan hanya kelompok kecil, tapi disebut langsung dalam nubuat akhir zaman. Sejumlah peneliti eskatologi dan pengamat geopolitik meyakini, komunitas ini bukan sekadar warisan sejarah. Bisa jadi mereka adalah bagian dari persiapan spiritual dan simbolik untuk menyambut fitnah terbesar yang akan mengguncang dunia meski Iran keras terhadap Zionisme. Komunitas Yahudi di dalamnya justru dilindungi. Mereka memiliki perwakilan di parlemen. Sinagog mereka tetap berdiri. Ibadah mereka dijaga. Semua ini menimbulkan tanda tanya mengapa musuh ideologis dibiarkan tumbuh tenang di tengah negara yang sangat ideologis? Apakah ini sekadar toleransi, atau ada sesuatu yang lebih dalam? Di tengah sejarah panjang Yahudi dan Isfahan, beberapa dugaan muncul. Isfahan diyakini memiliki jaringan tersembunyi, fasilitas rahasia, dan mungkin agenda besar, agenda yang bukan sekadar politik tapi proyek spiritual. Skenario akhir zaman, panggung untuk menyambut sang Dajjal. Ajaran Islam memperingatkan bahwa fitnah Dajjal adalah fitnah yang terselubung. Ia tidak muncul dari tempat yang jelas. Ia datang dari bayang-bayang, dari tempat yang kita anggap aman, dari kota tua yang kita lupakan. Isfahan mungkin bukan pusat kekuasaan, tapi bisa jadi pusat simbol, pusat penyusunan skenario, titik awal perjalanan menuju kehancuran besar. Dan di sanalah, menurut nubuat Nabi, Dajjal akan memulai langkahnya. Pertanyaan apakah 70.000 orang Yahudi pengikut Dajjal itu simbolis atau nyata adalah perdebatan penting di kalangan ulama dan peneliti eskatologi Islam. Berikut penjelasan dari dua sudut pandang, tekstual dan simbolik, dengan pendekatan profesional dan mendalam. Pendekatan literal, 70.000 sebagai angka nyata. Banyak ulama hadis memahami angka ini secara harfiah. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah menyebut, Dajjal akan keluar dari daerah Yahudi Isfahan, diikuti oleh 70.000 orang Yahudi yang memakai thawil, jubah panjang. Karena hadis ini sahih atau hasan, tidak disertai indikasi kiasan atau majas, disampaikan dalam konteks nubuat akhir zaman yang sering disampaikan secara literal. Contoh, jumlah malaikat Badr, jumlah Ashabul Kahfi, dalaladallalali. Maka sebagian besar ulama menafsirkan angka 70.000 ini sebagai angka nyata. Artinya, pada masa keluarnya Dajjal, benar-benar akan ada 70.000 Yahudi secara fisik yang menjadi bagian dari pasukannya. Pendekatan simbolik, 70.000 sebagai lambang kekuatan besar. Namun ada juga pendekatan simbolis dan tafsir kontekstual, terutama dari kalangan mufasir dan penulis kontemporer. Angka 70.000 dalam budaya Arab dan Al-Quran sering digunakan untuk melambangkan jumlah besar dan kekuatan kolektif. Misalnya, jika kamu memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali. QS At-Taubah 80. Bukan berarti 71 akan dikabulkan, tapi maksudnya, sebanyak apapun tidak akan diterima. Dalam hadis,
disebut umat Nabi Musa yang dibinasakan karena menyembah anak sapi berjumlah 70.000 juga, angka yang berulang dalam konteks kesalahan kolektif. Jadi, sebagian ulama dan peneliti menganggap angka ini simbolik sebagai lambang bahwa pengikut Dajjal dari kalangan Yahudi akan sangat banyak. Mereka memiliki kekuatan terorganisir, dan mereka berpakaian seragam, thawil. Bisa jadi lambang ideologi yang sama. Konteks zaman modern. Bisa jadi keduanya, dengan melihat realitas zaman modern, bisa saja angka ini benar-benar literal, jumlah tentara pengikut terlatih, dan sekaligus mengandung makna simbolik, 70.000. Benar-benar sejumlah pengikut utama yang loyal, tapi juga mewakili sebuah sistem, ideologi, dan kekuatan besar yang mengikuti Dajjal secara ideologis, walau tidak semua dari Yahudi Isfahan, secara literal. Angka 70.000 merujuk pada jumlah riil pengikut Dajjal dari Yahudi Isfahan yang disebut dalam hadis sahih. Secara simbolik, bisa dipahami sebagai lambang dari kekuatan besar, ideologi terorganisir, dan dukungan global terhadap agenda Dajjal yang bisa melibatkan lebih dari sekadar satu etnis. Iran, simbol perlawanan atau strategi dua muka. Iran dikenal sebagai pionir retorika anti-Zionis paling vokal di dunia Muslim. Mereka menolak eksistensi Israel sebagai negara, mendukung kelompok anti-Israel seperti Hizbullah, Hamas, dan Houthi, serta menyebut Israel sebagai kanker di jantung Timur Tengah. Namun, banyak analis bertanya, mengapa Iran sangat vokal soal Palestina, tapi relatif tenang soal Cina yang menindas Muslim Uighur? Mengapa Iran menjaga komunitas Yahudi dengan baik di dalam negeri, sementara secara resmi memusuhi Israel? Komunitas Yahudi di Iran masih dilindungi. Iran memiliki kursi parlemen khusus untuk Yahudi. Komunitas Yahudi di Isfahan dan Tehran masih hidup damai, memiliki sinagog, sekolah, bahkan rumah sakit sendiri. Mereka tidak ditindas, justru dilindungi oleh hukum konstitusional Iran. Pertanyaan muncul, jika Iran begitu membenci Yahudi, mengapa mereka tidak mengusir atau membatasi komunitas Yahudi lokal? Jawaban yang muncul adalah, Iran memusuhi Zionisme politik, bukan identitas Yahudi itu sendiri. Namun, sebagian kalangan meyakini ada pintu belakang, diplomatik, yang tidak diungkap secara terang-terangan. Hubungan tertutup Iran-Israel. Ada atau tidak? Beberapa laporan intelijen dan teori konspirasi global menyebutkan kemungkinan kerjasama teknologi gelap, pertukaran informasi, atau permainan musuh pura-pura antara elit rahasia Iran dan kekuatan Barat Zionis. Isu ini terus hidup karena adanya keanehan seperti perlindungan terhadap Yahudi Isfahan, pengaruh simbol-simbol mistik dalam beberapa struktur kekuasaan, kehadiran ruang gelap di balik revolusi Islam 1979. Apakah Iran punya agenda akhir zaman sendiri? Beberapa kalangan Syiah ekstrim percaya bahwa Imam Mahdi akan muncul dari tempat persembunyian gaib, dan Iran akan memainkan peran penting dalam menyambutnya serta melawan Dajjal. Namun sebagian peneliti memperingatkan, apakah narasi ini murni spiritual? Ataukah sedang digunakan sebagai alat mobilisasi kekuasaan? Atau bagian dari panggung besar skenario akhir zaman? Kesimpulan, retorika versus realitas Iran bisa saja benar-benar anti-Zionis secara ideologis. Tapi politik luar negeri selalu menyimpan ruang abu-abu. Retorika keras bisa menjadi tameng untuk menyembunyikan agenda yang lebih gelap. Perlindungan terhadap Yahudi lokal tetap menimbulkan kecurigaan. Apakah semua ini hanya panggung, sementara naskah utamanya disusun oleh kekuatan yang tak tampak? Islam tidak melarang hidup berdampingan dengan non-Muslim. Nabi Muhammad sendiri pernah menjalin perjanjian damai, bahkan tinggal bersama komunitas Yahudi dan Kristen di Madinah. Islam mengajarkan keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan larangan memaksa orang lain dalam beragama. Namun, Al-Quran juga memberi peringatan yang tegas. Tidak semua yang tampak bersahabat adalah benar-benar sahabat. Ada di antara mereka yang menyimpan permusuhan, membungkus niat buruk dengan senyum manis dan kata damai. Sungguh, kamu akan mendapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman adalah orang-orang Yahudi dan musyrik.
QS Al-Maidah 82. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang yang di luar kalian sebagai teman setia. Mereka tidak henti-hentinya mencelakakan kalian, dan mereka menginginkan apa yang menyusahkan kalian. QS Ali Imran 118. Islam memberi garis yang jelas. Berbuat baik, adil, dan menghormati mereka yang damai. Tapi jangan lalai terhadap yang menyimpan tipu daya. Musuh tersembunyi bukan selalu mereka yang mengangkat senjata, tapi bisa berupa ideologi yang membajak, simbol yang menyusup, perjanjian yang dikhianati, atau senyuman yang menyimpan racun. Isfahan bukan sembarang kota, bukan sekadar kota tua di jantung Iran. Ia adalah satu dari sedikit tempat di dunia yang disebut langsung dalam nubuat besar akhir zaman. Rasulullah tidak menyebut New York, tidak menyebut Yerusalem, tidak pula menyebut Roma, tapi beliau menyebut Isfahan. Dalam sabdanya, Dajjal akan keluar dari daerah Yahudi di Isfahan, diikuti oleh 70.000 orang Yahudi yang mengenakan jubah panjang. HR Ahmad Tirmidzi. Ini bukan kebetulan. Isfahan bukan kota biasa. Ia adalah kota dengan sejarah Yahudi yang sangat tua, jauh sebelum negara Israel berdiri. Dan hingga hari ini, Isfahan masih menjadi rumah bagi komunitas Yahudi yang aktif dan dilindungi oleh negara. Di tengah Iran yang dikenal sangat vokal menentang Zionisme, masih ada kota dengan sinagog tua, budaya Yahudi yang lestari, dan komunitas yang seakan tak tersentuh oleh panasnya konflik global. Pertanyaannya, apakah ini sekadar warisan sejarah atau bagian dari panggung besar yang sedang disiapkan untuk fitnah Dajjal? Isfahan bisa jadi bukan awal dari perang, tapi awal dari sebuah kebangkitan yang diselubungi kabut, rahasia, dan nubuat besar akhir zaman. Kita perlu waspada, bukan curiga buta. Islam tidak mengajarkan prasangka tanpa ilmu, tapi Islam juga tidak membiarkan kita tertidur dalam kelengahan. Ada perbedaan antara menjaga hati dan membiarkan diri diperdaya. Kita diajarkan untuk berpikir jernih, membaca tanda-tanda, dan mengamati dunia dengan basirah. Pandangan hati yang tajam, bukan untuk membenci kelompok tertentu, tapi untuk memahami siapa yang benar-benar berdiri di jalan kebenaran dan siapa yang menyembunyikan tipu daya di balik senyum damai. Isfahan, Yahudi, Dajjal, semuanya bagian dari nubuwah, bukan untuk ditakuti secara membabi buta, tapi untuk direnungi dan disikapi dengan ilmu, iman, dan kewaspadaan. Di akhir zaman, fitnah terbesar bukan datang dari kekuatan yang jelas, tapi dari mereka yang bersembunyi di balik simbol, sistem, dan senyuman. Maka waspadalah tanpa membenci, telitilah tanpa mudah menyalahkan, dan bersiaplah dengan cahaya iman dan ilmu. Isfahan menyimpan lebih dari sekadar sejarah. Ia mungkin bagian dari panggung besar akhir zaman, bukan karena gemerlapnya, tapi karena apa yang tersembunyi di bawahnya. Bukan sekadar kubah tua dan jalanan kuno, tapi jejak-jejak masa lalu yang belum selesai. Sisa-sisa janji, dendam, dan nubuat yang terus bergerak, mendekati waktunya. Kota ini disebut bukan oleh sejarawan, tapi oleh Rasul terakhir. Bukan dalam buku, tapi dalam wahyu yang terus dibacakan hingga hari ini. Mereka yang paham, tahu ini bukan kebetulan. Mereka yang lalai, menganggapnya hanya dongeng, tapi sejarah tak pernah diam. Dan akhir zaman, bukan cerita. Ia datang, perlahan, dari tempat-tempat yang tak kita duga. Isfahan mungkin sunyi, tapi di balik kesunyiannya, fitnah terbesar bisa saja sedang disiapkan. Jangan tertidur dalam damai yang palsu, jangan terbuai oleh narasi yang dikendalikan. Jangan lalai membaca tanda-tanda yang sudah jelas, buka mata, buka hati, waspada, tapi jangan panik, kuatkan iman, bukan hanya opini. Jangan sibuk menebak siapa Dajjal sementara diri sendiri belum siap menghadapi fitnahnya. Pelajari agamamu. Jaga keluargamu, bangun solidaritas di atas tauhid, bukan ego kelompok ini, bukan waktunya saling membenci ini. Waktunya bersatu menghadapi musuh yang nyata dan yang tersembunyi karena akhir zaman tak menunggu kesiapan kita.
Tapi kita yang harus bersiap dengan ilmu, iman, dan keberanian. Pelajari hadis-hadis akhir zaman, karena di sanalah petunjuk-petunjuk besar tersimpan. Bukan untuk menakuti, tapi untuk mempersiapkan diri. Bukan untuk menebak-nebak hari kiamat, tapi agar kita tidak tersesat saat dunia makin gelap. Hadis-hadis Nabi telah menyebut, akan datang zaman fitnah. Orang jujur dianggap dusta, pendusta dipercaya. Para pengkhianat diberi amanah. Masjid megah tapi kosong dari hidayah. Ulama dibungkam, hiburan diagungkan. Dan Dajjal muncul membawa surga palsu dan neraka yang nyata. Dajjal tidak datang dengan tanduk dan wajah menyeramkan. Ia datang dengan sistem, teknologi, dan narasi yang menggoda. Ia hadir bukan hanya sebagai sosok, tapi sebagai ideologi yang memalingkan manusia dari Tuhan. Pelajari hadis-hadis akhir zaman, agar hati tetap hidup, agar akal tetap jernih, agar kita tidak menjadi bagian dari mereka yang tertipu. Karena sabda Nabi adalah cahaya bagi siapapun yang ingin selamat di tengah gelapnya dunia yang tersesat. Waspadai tanda-tanda besar, karena saat tanda-tanda itu muncul, pintu taubat akan semakin sempit, dan pilihan hidup semakin genting. Rasulullah telah memperingatkan kita tentang 10 tanda besar kiamat, di antaranya munculnya Dajjal, fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia. Turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk menghancurkan salib dan membunuh Dajjal. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kaum perusak yang tak terhentikan. Terbitnya matahari dari barat, simbol akhir dari masa pilihan. Munculnya binatang bumi, Dabbah, yang akan menandai manusia berdasarkan iman atau kekufurannya. Asap yang menyelimuti bumi, Dukhan. Gempa hebat yang mengguncang timur, barat, dan jazirah Arab. Api besar yang menggiring manusia ke tempat berkumpul akhir. Tanda-tanda ini bukan dongeng. Ini bukan sekadar simbolisme. Ini adalah nubuwah, kabar kenabian yang pasti terjadi. Maka waspadalah. Karena sebagian tanda sudah mendekat, dan sebagian mungkin sudah berjalan, meski samar. Jangan tunggu semua terlihat jelas, karena saat itu bisa jadi kita sudah terlambat. Bangkitkan iman, siapkan bekal amal, dan dekatkan diri pada Al-Quran serta Sunnah. Akhir zaman bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihadapi dengan iman dan ilmu. Jangan tertipu oleh pencitraan damai palsu, karena tidak semua yang berseri adalah cahaya. Sebagian hanyalah kilau fatamorgana di tengah padang fitnah akhir zaman. Mereka berbicara tentang toleransi, tapi diam saat Al-Quran dibakar. Mereka menjanjikan kebebasan, tapi membungkam adzan, menghina hijab, dan menghapus ruang salat. Mereka mengangkat slogan hak asasi, tapi mendukung penjajahan dan genosida di Palestina. Ingatlah, musuh akhir zaman bukan hanya yang mengangkat senjata, tapi juga yang menyusup lewat diplomasi, budaya, dan propaganda. Yang tersenyum di depan, namun menyusun makar di balik layar. Islam tidak melarang perdamaian, tapi Islam melarang kita lengah terhadap makar. Damai itu mulia, tapi bukan jika itu palsu dan mengandung jebakan. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Anfal 60-61. Dan siapkanlah kekuatan untuk menghadapi mereka. Tapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Namun ayat itu datang setelah perintah untuk waspada dan bersiap. Maka bersikaplah bijak, jangan mudah terbuai. Buka mata, buka hati, dan jaga iman. Karena damai yang sejati adalah yang dibangun di atas kebenaran, bukan yang menutupi kezaliman dengan senyuman. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Di balik setiap peristiwa sejarah, selalu ada rahasia yang menunggu untuk diungkap. Jika Anda merasa tergerak, jangan ragu untuk memberikan like, menuliskan pandangan Anda di kolom komentar, dan tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan Anda. Dengan begitu,
Anda turut menjadi bagian dari perjalanan kami menelusuri jejak-jejak masa lalu yang terlupakan. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal ketika lembaran sejarah berikutnya kembali kami buka. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Salam hormat dan sejahtera untuk Anda semua.